Ya, selamat pagi anak-anak. Materi kita untuk pertemuan kemarin ya Jumat sebenarnya, cuman karena ada kesalahan jadi hari ini baru saya berikan materinya, yaitu mengenai contoh soal termokimia. Ya, penentuan harga perubahan entalpi yang pertama melalui percobaan. Di sini dari hasil percobaan pencampuran 50 cm3 larutan HCl 1 molar dengan 50 cm3 larutan NaOH menunjukkan kenaikan suhu dari 28 derajat Celcius menjadi 34,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air dan diketahui bahwa kalor jenis air 4,2 Joule gram min 1 C min 1, maka tentukan delta H reaksinya. Ini dengan cara melalui percobaan ya. Ya, jawabannya reaksi NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Kemudian jumlah mol HCl 50 mili dikali 1 milimol per mili. Itu dikali 1 milimol per mili itu karena 1 M ya. Sama dengan 0,05 mol setelah dirubah dari milimol ke mol ya. Kemudian jumlah mol NaOH 50 mili dikali 1 milimol per mili 0,05 mol juga. Jumlah mol NaCl yang terbentuk sama yaitu 0,05 mol karena koefisien reaksinya sama. Kemudian volume larutan sama dengan volume air yaitu 100 cm3. Karena rho sama dengan 1 gram kali cm kubik, maka volume larutan massa larutan sama dengan rho kali V, yaitu sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 gram. Ki reaksinya sama dengan M kali C kali delta T atau Ki macet ya. M-nya 100, kemudian C-nya 4,2, delta T-nya 34,5 dikurangi 28 jadi 2730 Joule, atau kalau dirubah ke kilojoule jadi 2,73 kilojoule. Kemudian Ki reaksi tambah Ki larutan sama dengan 0, sehingga Ki reaksi sama dengan min Ki larutan, sehingga delta H reaksi untuk 0,05 molnya itu 2,73 kilojoule. Jika untuk delta H reaksi untuk 1 mol, maka tinggal kamu bagi min 2,73 dibagi dengan 0,05, jadi min 54,6 kilojoule per mol. Ya, selanjutnya cara menentukan entalpi reaksi melalui hukum Hess. Menurut hukum Hess, bahwa besarnya entalpi reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Di sini contohnya diketahui S plus 1,5 O2 menjadi SO3 adalah min 395 kJ. Kemudian SO2 plus setengah O2 menjadi SO3 adalah min 99 kJ. Yang ditanyakan berapakah entalpi reaksi S plus O2 menjadi SO2 dan gambarlah siklus serta diagram tingkat energi reaksi tersebut. Jadi di sini cara menentukan bagaimana dari suatu reaksi tersebut didapatkan S plus O2 menjadi SO2. Nanti kita uraikan terlebih dahulu. Di sini jawabannya S plus 1,5 O2 itu menjadi SO3 itu reaksi langsung, artinya dia langsung didapat SO3-nya, itu entalpi reaksinya. Sedangkan S plus O2 menjadi SO2 itu tidak langsung, jadi melainkan suatu jalan, jadi muter-muter. Kemudian SO2 plus setengah O2 menjadi SO3 juga sama, itu tidak langsung, artinya jalannya untuk mendapatkan SO3 itu melalui langkah-langkah tahapannya tersebut ya. Jadi menurut hukum Hess, delta H, kita mencari delta H1 terlebih dahulu, yaitu sama dengan delta H2 plus delta H3. Kalau dibuatkan diagram siklusnya, yaitu pertama S plus 1,5 O2 itu kalau langsung menjadi SO3 itu delta H-nya delta H1 yaitu min 395. Tetapi ketika muter-muter menjadi SO2 plus setengah O2 itu membutuhkan min 296 atau melepaskan min 296 kJ. Kemudian baru menjadi SO3 yaitu melepaskan min 99 kJ atau delta H3-nya itu ya. Kamu bisa lihat diagram siklusnya. Kemudian selanjutnya diagram tingkat energi. Untuk tingkat energi, jika S plus 1,5 O2 itu reaktannya menjadi produknya SO3 yaitu membutuhkan min 395 kJ. Jadi langsung menjadi SO3. Tapi ketika melalui SO2 plus setengah O2 dulu dia melepaskan min 296, baru kemudian menjadi SO3 dia melepaskan min 99 kJ. Jika dijumlahkan min 296 dengan min 99 itu jumlahnya sama dengan min 395 kJ.
Ya, selanjutnya cara menentukan entalpi dengan cara data entalpi pembentukan standar. Ya, di sini diketahui perubahan entalpi pembentukan untuk masing-masing senyawa metanol, kemudian CO2, H2O. Gunakan data-data tersebut untuk menentukan jumlah entalpi pembakaran metanol membentuk gas karbon dioksida dan air. Langkah pertama, kalian tuliskan persamaan reaksinya, yaitu metanol direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi untuk pembakaran itu pasti menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian cara menentukannya yaitu dengan menggunakan cara yang entalpi produk atau delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Yang produk itu yang sebelah kanan panah, yang reaktan sebelah kiri panah. Yang produk adalah CO2 dan H2O. Kemudian yang reaktannya yaitu CH3OH atau metanol dengan O2. Nah, untuk CO2 di situ kamu masukkan entalpinya min 238,6 ditambah 2 kali delta HF H2O. Kemudian dikurangi delta HF CH3OH ditambah O2. Nah, selanjutnya akan didapatkan hasil min 726,9 kJ. Ya, yang keempat adalah energi ikatan. Contohnya di sini adalah hitunglah entalpi reaksi pembentukan 2 mol gas HCl dari gas hidrogen dan gas klorin. Jadi cara penyelesaiannya, reaksi kimianya H2 plus Cl2 menjadi 2 HCl. Jadi harus membuat persamaan reaksinya dulu ya. Nah, jumlah energi ikatannya bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menentukan jumlah energi ikatan bereaksi dikurangi jumlah energi ikatan produk, atau kiri dikurang kanan. Ini berkebalikan dengan yang entalpi pembentukan standar ya. Jadi ini kalau yang energi ikatan ini yang sebelah kiri dikurang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri yang mana? Yaitu H2 dan Cl2. H2-nya berapa? H2-nya kemudian Cl2-nya berapa? Yaitu 678. Kemudian energi ikatan produknya yaitu 862. Jadi minus 148 kJ untuk energi ikatannya.